Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk pada minggu yang kedua di bulan yang terakhir pada tahun ini. Puji Tuhan, kita bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, semua oleh karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Yang mengalami penyertaan Tuhan boleh angkat tangan dan lambaikan, saya disertai oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di minggu lalu, ya. Kita sudah mendengar akan kisah Simeon dan Hana yang setia menantikan Yesus, akan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada minggu ini kita akan belajar, di minggu yang kedua, kita akan belajar bersama-sama dari kisah 3 orang Majus. Puji Tuhan. Dan kesempatan pada sore hari ini kita mau belajar dari teladan 3 orang Majus. Follow, ya. Kisah orang Majus adalah salah satu bagian yang paling menarik yang tertulis di dalam Alkitab kita. Dikatakan bahwa mereka ini adalah bukan orang Yahudi, ya. Bahkan mereka bukan bagian dari umat perjanjian yang Tuhan tetapkan atas kehidupan mereka. Tetapi di Alkitab di dalam yang tercatat nama mereka, ya, 3 tokoh ini tercantum di dalam Alkitab kita. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua melalui peristiwa yang mereka lakukan ketiga orang Majus ini. Kita akan melihat sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat, ya, di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, ya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, ya, 3 orang Majus ini, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Anak itu adalah Yesus Kristus, ya. Kita akan melihat lebih dahulu fakta kunci tentang orang Majus ini seperti apa, ya. Kita akan melihat fakta tentang orang Majus. Yang pertama, orang Majus ini adalah mereka berasal, ya, dari timur, ya, Persia, sekitar letaknya di Persia atau Babilonia. Saat ini namanya adalah Irak atau Iran, ya, namanya. Mereka berasal dari Persia atau Babilonia. Dikatakan juga mereka 3 orang ini adalah ahli dalam astronomi atau astrologi, ya. Mereka memiliki filsafat, mereka tahu tentang ilmu alam, serta dikenal sebagai Imam Zoroaster, ya, atau mereka disebut juga seorang peramal, ya. Lalu kita lihat agamanya orang ini, ya, ketiga orang Majus ini adalah, ya, erat kaitannya dengan Zoroaster, yaitu keyakinan kuno Persia yang mengagungkan api, ya. Lalu mengkaji bintang astrologi. Nah, makanya di Alkitab ini ketika mereka melihat bintang ini, mereka meneliti, mereka mengamati ada apa bintang yang sangat terang ini, memberikan petunjuk arah bagi mereka. Karena mereka menguasai ilmu perbintangan, ya, astrologi, dan menantikan seorang penyelamat, ya. Itu agama dari orang Majus. Lalu yang keempat faktanya adalah mereka adalah pendeta atau cendikiawan terpelajar. Wah, ini adalah orang pintar yang bukan orang sembarangan, ya. Terpelajar yang mempelajari pergerakan langit, ya. Tadi katakan sudah mengkaji bintang astrologi, ya. Mengamati pergerakan langit, lalu menganggapnya sebagai petunjuk ilahi. Dan inilah yang membuat mereka mengamati bintang, membuat mereka menarik diri, penasaran, itu bintang apa, ya? Dan mereka melihat bahwa itu adalah petunjuk alam semesta yang ilahi berikan lewat dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat ketertarikan orang Majus. Melihat ada apa, ya, itu petunjuk, apakah ada rahasia sesuatu yang besar yang ilahi ingin nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kecerdasan mereka, ya. Mereka bukan orang sembarangan, ya. Kecerdasan mereka dipakai untuk mengungkapkan
ini ada maksud apa ya, petunjuk bintang yang terang ternyata adalah tanda yang membawa mereka menunjuk, mengarahkan mereka kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Yang terlahir di kota Betlehem. Tetapi ya, ketiga orang ini adalah orang-orang yang mengikuti tanda yang Tuhan berikan ya. Mereka memang saat itu tidak bisa melihat secara langsung Yesus sejak awal, tetapi mereka mengikuti akan tuntutan Tuhan. Tuntunan maksud saya adalah tuntunan Tuhan dengan setia. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar 3 tokoh orang yang penting tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita akan mengikuti tuntunan Tuhan seperti ketiga orang Majus ini. Yang pertama kita akan melihat bahwa mereka tidak tahu tujuan akhir, tetapi mereka tetap mengikuti. Mereka hanya melihat tanda sebuah bintang, mereka tidak tahu jaraknya berapa jauh ya. Kita lihat bahwa mereka tidak tahu membawa tanda bintang itu sejauh mana, jatuhnya di tempat mana. Tetapi mereka hanya mau mengikutinya saja dengan melihat tanda petunjuk ya. Dan mereka tidak tahu jaraknya akan menempuh sejauh seberapa jauhnya. Nah, ketika mereka tidak tahu perjalanan itu akan membawa mereka kemana, namun dikatakan mereka mengambil langkah untuk memulai perjalanan. Kita lihat bahwa respon orang Majus ini adalah memulai untuk mengambil langkah untuk sebuah perjalanan yang sangat jauh. Dan mencari tahu ada sesuatu apakah yang besar terjadi di sana. Ya, kita lihat bahwa mereka mengikuti petunjuk arah bintang, mereka meneliti bagaimana apakah ya, rahasia apakah yang akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketika kita mengikut Tuhan, seringkali seperti itu. Tuhan tidak memberi tanda ya dalam kehidupan kita, bukan peta yang lengkap ya, bukan gambaran yang utuh, tetapi Tuhan itu jarang untuk menunjukkan semuanya sekaligus. Dia hanya memberikan langkah demi langkah. Saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bahwa dalam kehidupan kita ini penuh misteri, betul? Siapa yang bisa tahu ke depan dalam kehidupan kita? Tidak ada yang tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kehidupan ini hanyalah misteri. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan adalah bagaimana untuk kita itu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu. Tetapi pada sore hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, mari memulai melangkah, memulai sebuah perjalanan dalam kehidupan kita, perjalanan rohani, bukan perjalanan sendiri saja, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang akan menuntun di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ke depan, apakah jalannya akan berbelok, apakah akan turun atau ke kanan, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan yang tahu pemilik dalam kehidupan kita. Tuhan yang menuntun langkah demi langkah. Arahnya mau kemana, apa yang Tuhan ingin rindukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengetahuinya. Katakan amin. Langkah demi langkah mengikuti petunjuk Tuhan. Bahkan ya ketika saya merenungkan kehidupan ini penuh misteri. Dalam kehidupan kita seperti puzzle ya. Mungkin kita pernah bermain puzzle ya, menyusun puzzle. Gambarnya kan kalau diacak kan kita belum tahu ya. Gambaran utuhnya seperti apa. Ketika kita diberikan satu
demi satu dalam rangkaian puzzle dalam kehidupan kita. Ya, kita belum tahu gambarannya seperti apa, tetapi langkah demi langkah Tuhan memberikan petunjuk untuk membuat satu puzzle yang memberikan gambaran yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Dan ya, ada suatu gambaran yang besar dan rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya di dalam setiap pribadi kita, siapapun tanpa terkecuali, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Tidak ada rancangan yang luar biasa. Bagaimana kita mau mengarahkan hidup kita kepada rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Bukan keinginan kita, bukan kedagingan kita. Tetapi keinginan Tuhan dengan cara kita harus memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus yang memberi tuntunan dalam kehidupan kita sehingga kita menuju gambaran yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu baik. Katakan amin. Rancangan yang luar biasa, bukan rancangan yang jahat, tetapi dia memberikan harapan yang besar, punya masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Dan kita harus percayai. Dan bagaimana ketika kita untuk mengikuti semua petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan adalah kita yang pertama harus memiliki kepekaan atau sensitivitas akan Tuhan. Wah, ini bagaimana kehidupan kita pribadi rohani kita memiliki kepekaan dengan kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Apakah sudah peka atau belum ya? Atau biasa-biasa saja. Tapi yang saya ingin berkata buat kita semua, kita harus memiliki kepekaan kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kepekaan, kita akan mudah untuk mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Mendengar suara Tuhan itu ya, jangan dianggap bahwa wah saya mendengar ada suara-suara ya, bukan hanya ya itu ada kejadian khusus. Tapi enggak selalu ketika kita mendengar suara ada bisikan, enggak. Tetapi yang dimaksudkan ketika kita mendengar suara Tuhan adalah apa yang kita rasa di dalam batin kita, itu kita bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang ingin Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan bersama dengan Tuhan, saat teduh, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sepertinya saya merasa dalam hati Tuhan ingin aku melakukan seperti ini. Tuhan mengendaki aku ingin melakukan seperti ini. Itu yang dinamakan ketika kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Mendengar suara Tuhan. Kepekaan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki pribadi yang bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa merasakan akan perasaan dan hatinya Tuhan. Katakan amin. Apa yang Tuhan ingin rindukan dalam setiap kehidupanmu? Apakah hidupmu seperti ini? Ya, hidupmu biasa-biasa atau hidupmu jauh dari Tuhan? Enggak ya. Tetapi yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita, Dia mau hidup kita itu menuju kepada Dia, berakar kepada Dia, menuju kepada Dia, dan terus bertumbuh dewasa di dalam Dia. Itu yang Tuhan rindukan dalam kita. Untuk kita lebih mengenal lebih dalam akan hatinya Tuhan. Dengan demikian kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Sering-seringlah bergaul karib dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti apa yang Dia rindukan, apa yang Dia mau dalam hidup kita. Gimana kita mau karib, mau bisa kenal Tuhan. Kita mau bergaul karib aja enggak pernah. Malah hidup kita jauh pada Tuhan. Kita jarang bersekutu dengan Dia. Jarang kita bertanya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya kita nggak akan tahu kalau kita nggak pernah membangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan saya pastikan bahwa setiap jemaat di tempat ini memiliki pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin.
Di dalam setiap renungan kita, saat teduh kita, pembacaan firman, pujian penyembahan, saat kita melakukan apapun dalam pekerjaan, kita ingin dekat dengan Dia, mengerti apa yang Dia rindukan, Dia inginkan. Yang bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita adalah Tuhan meminta kita untuk taat. Katakan taat. Taat ya, wah ini adalah suatu yang kayaknya berat ya bagi orang percaya untuk taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan kita mau kita taat walaupun kita belum melihat hasilnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang taat. Amin. Taat. Mengerti. Tadi sudah mengerti apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah taat. Dan ini tidak mudah, betul? Dalam perjalanan dalam kehidupan kita, pembelajaran adalah taat itu sebuah proses yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua adalah Tuhan ingin kita melangkah, ya, walaupun kita belum lihat akhir jalannya. Taatlah dan setialah kepada Tuhan, walaupun engkau belum melihat akan rencana Tuhan, janji Tuhan saat ini yang engkau jalani. Tetapi Tuhan mau engkau tetap melangkah dan melangkah seperti orang Majus tadi. Mereka mulai melangkah walaupun dalam perjalanannya adalah mereka belum bisa melihat hasilnya itu apa, bintang ya. Apakah yang mereka akan dapatkan ketika mereka melakukan perjalanan ini? Ketika Tuhan buka satu pintu kecil tetapi belum tampak ya ruangan besar di belakangnya. Iman bukan melihat seluruh jalan ya. Iman itu bukan melihat seluruh jalan. Iman adalah berani mengikuti arahan yang Tuhan berikan saat ini. Amin. Kita mau berani beriman kepada Tuhan. Sekali lagi ingin saya tekankan, walaupun kita belum melihat hasilnya. Ya, seringkali ketika kita dalam perjalanan mengiring Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengiring Kau setia, tetapi saya belum melihat hasilnya. Saya kok masih tetap ada banyak masalah, ada pergumulan dalam hidup. Kok hidup saya seperti ini, walaupun saya sudah taat dan setia. Hei, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berkata seperti itu, waduh ya, Anda sudah mulai tanda-tanda adalah mulai untuk meninggalkan Tuhan. Wah, ya, jangan sampai seperti itu, amin Bapak Ibu. Untuk menyerah ya, maksud saya adalah menyerah kepada Tuhan. Seakan-akan tandanya adalah kita mau menyerah pada keadaan ya. Tetapi saya ingin berkata kepada kita semua pada sore hari ini, yuk kita tetap setia mengiring Tuhan di dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Katakan amin. Baik atau tidak baik, di dalam masa senang maupun masa susah kita akan melihat pada perjalanan akhirnya apa yang akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, teladan yang diberikan ketiga orang Majus ini adalah poin yang kedua, perjalanan dikatakan tidak mudah. Namun mereka tetap fokus kepada satu tujuan. Dikatakan setelah mengikuti bintang, perjalanan orang Majus tidak langsung mulus Bapak Ibu Saudara ya. Mereka menghadapi perjalanan yang luar biasa. Oke, next. Ada banyak tantangan ketika mereka
mengarahkan untuk kepada bintang yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Ya, menurut kalau di jaraknya itu adalah diperkirakan kurang lebih 1.150 kilometer ya, menggunakan transportasi unta. Ya, perjalanan dari Persia, Babilonia ya ke Yerusalem saat itu ya, kira-kira kalau 1.150 kilometer ya, kalau kita pakai peta di Indonesia kira-kira jaraknya dari Jakarta sampai ke Bali lah, kurang lebih seperti itu ya. 1.150 kilometer ya, dari Persia menuju Yerusalem. Perjalanan ini adalah perjalanan yang melelahkan, sangat capek. Lalu yang kedua tantangannya adalah cuaca dan kondisi di dalam perjalanan yang begitu berat. Mereka harus melewati gurun pastinya ya. Mereka harus melewati badai pasir, lalu pada malam hari begitu dingin dan siang yang begitu terik sekali. Ini yang mereka alami ketika mereka dalam perjalanan mereka untuk menuju Yerusalem. Lalu hambatan yang ketiga adalah yang mereka alami hambatan dari manusia. Ya, Herodes mencoba memakai mereka untuk rencana yang buruk. Ya, Herodes yang berniat jahat untuk membunuh Yesus. Karena saat itu 3 orang Majus bertemu dengan Herodes. Ya, ingin mendapatkan informasi dari ketiga orang Majus, tetapi yang mereka lakukan adalah pintar ya, 3 orang Majus ini mendapat mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, tapi melalui jalan yang lain. Dan ini adalah tantangan yang mereka hadapi ketika mereka memulai sebuah perjalanan sampai kepada tujuan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, betul? Apa yang mereka hadapi, tetapi respon orang Majus ketika ada tantangan adalah mereka tidak berhenti. Katakan amin. Mereka tidak berhenti, tetap berjalan menuju kepada apa yang diarahkan oleh bintang itu. Tidak berhenti, tidak berhenti. Lalu yang kedua adalah mereka tidak kembali. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan, mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi mereka melalui jalan yang lain. Lalu yang ketiga adalah mereka tidak menyerah, katakan amin. Tidak berhenti, tidak kembali, dan tidak menyerah. Apa yang bisa kita pelajari dari 3 orang Majus ini adalah Tuhan mau kita itu fokus. Katakan fokus. Fokus. Fokus di dalamnya adanya kesetiaan dan konsisten di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Tentu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak mudah. Ada banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak kendala yang terjadi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Tetapi kita mau belajar 3 orang Majus ini untuk tidak berhenti. Katakan amin. Tidak menyerah, katakan amin. Tidak menyerah oleh keadaan apapun. Karena soal masalah kita selama dunia ini pasti punya pergumulan. Katakan amin. Boleh angkat tangan yang gak punya pergumulan, gak punya masalah ya. Ya. Semua siapapun ya, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia itu punya problem, punya masalah. Selama dalam kehidupan kita ada pun masalah. Masalah di dunia ini, masalah makan dan minum ya, masalah pakaian, masalah sakit penyakit, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita dan kita akan melaluinya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa di dunia ini kita hanya mampir ngombe. Katakan amin. Hanya numpang minum. Penderitaan itu hanya sementara. Yang akan terjadi di dunia, kita tidak akan merasakan lagi. Ya. Dan kita akan meninggalkan semua apapun yang kita bangun dalam hidup ini.
ya karir, pekerjaan, hubungan, apapun, ini akan ditinggalkan di dalam dunia. Tidak dibawa pada kemudian kita kembali kepada Tuhan, enggak. Kita akan tinggalkan selama di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan meninggalkan semuanya. Bajumu yang bagus, mobilmu yang mahal, pekerjaanmu yang luar biasa gajinya, karirmu yang kau bangun, itu akan semua ditinggal. Masalahmu juga gak akan selamanya akan rasakan sakit penyakit, tadi masalah pakaian, masalah apapun dalam dunia ini. Masalah remeh-temeh semua, itu hanya terjadi di dalam dunia. Dan di dalam mengikut Tuhan, ya, masalah pergumulan yang sedang kita hadapi bukan tanda untuk berhenti. Katakan yes. Bukan untuk berhenti, tetapi kesempatan untuk melihat akan kuasa Tuhan. Pergumulan yang kau sedang hadapi, sakit penyakit, hal apapun berat sampai hari ini adalah kesempatan untuk akan melihat kuasa Tuhan. Bagaimana kalau kita untuk kita bisa melihat akan kuasa Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita untuk tidak berhenti, tidak menyerah. Tapi terkadang memang manusia, kita merasa lemah, kita pernah menyerah, betul? Merasa lemah, pernah merasa ingin undur diri dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak menyerah. Dia mau kita bangkit, katakan amin. Bangkit dari semua pergumulan kita yang sedang kita hadapi. Ya, jangan putus asa karena Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan langkah, memberikan apa yang Tuhan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati akan semua pergumulan, semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kita akan melihat akan kuasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan merasakan akan pertolongan dalam kehidupan kita. Yang sakit akan disembuhkan, katakan amin. Yang merasa lemah akan dikuatkan. Yang merasa kekurangan, kita percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya, amin. Yang belum dapat jodoh, wah kita percayakan kuasa Tuhan akan diberikan jodoh yang terbaik, amin. Semua akan Tuhan tolong, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan fokus pada hambatan, fokuslah pada tujuan. Amin. Fokuslah pada tujuan, jangan pada hambatan. Lalu poin yang terakhir, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari adalah apa yang kita percayai membawa mereka bertemu raja di atas segala raja. Katakan amin. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya, dalam perjalanan mereka, ya, begitu panjang dan tidak mudah, ada banyak tantangan, tetapi ketika bintang itu membawa mereka ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yaitu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan mereka mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, hadiah yang luar biasa. Mereka bertemu dengan raja di atas segala raja. Karena mereka ketiga orang Majus ini menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita melihat bahwa iman mereka tidak sia-sia. Dan perjalanan mereka tidak sia-sia. Dan ketaatan mereka tidak sia-sia. Andai kata kalau ketika mereka mengalami masalah dalam perjalanan, mereka untuk memilih menyerah kembali ke tempat mereka asal.
Mereka tidak akan bertemu dengan Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan namanya. Dan mereka tidak akan bisa datang menyembah kepada Dia. Karena mereka mengambil keputusan, mengambil ketetapan, aku tetap berjalan terus walaupun ada hambatan. Dan iman mereka tidak sia-sia. Dan katakan sekali lagi, perjalanan mereka ya tidak sia-sia dan ketaatan mereka tidak sia-sia. Dan akhirnya mereka bukan hanya sampai, sekali lagi mereka berjumpa dengan Yesus yang adalah Raja dan segala raja. Amin. Dan mereka tidak membawa maksudnya adalah membawa sesuatu, bukan tidak tangan yang hampa, yang tangan yang kosong. Tetapi mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Dia membawa emas, kemenyan dan mur. Ya, ini adalah persembahan yang luar biasa. Ada sukacita yang mereka alami ketika mereka bertemu dengan Yesus, membawa emas, kemenyan, dan mur. Seorang dari ketiga orang ini kita mau belajar bersama-sama. Mereka berani untuk follow ya, mengikuti Tuhan sampai akhir. Amin. Dan kita akan melihat dari kisah orang Majus mengajarkan bahwa mengikut Tuhan yang pertama adalah memerlukan iman. Sekali lagi katakan iman. Iman, meskipun kita belum tahu semua akan jawaban dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai jauh kemana Tuhan ingin mau membawa kita. Yang perlu adalah iman yang ditanamkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah memerlukan akan ketekunan. Katakan ketekunan. Ketekunan karena perjalanan tidak selalu mudah. Di dalam perjalanan rohani kita selama di dalam dunia ini tidak akan mudah. Masalah, tantangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ditanamkan dalam hati kita bukan hanya iman, tapi kita perlu ketekunan, kedisiplinan rohani. Karena jangan pernah meminta kepada Tuhan sesuatu yang baik-baik saja. Bahkan bisa Tuhan memberikan yang diizinkan dalam kehidupan kita yang tidak baik sekalipun akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita dalam sesuatu yang tidak mengenakan, pergumulan itu, masalah yang sedang hadapi, apakah kita tetap tekun kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki iman yang tekun kepada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga adalah akan berakhir dengan kemuliaan. Katakan kemuliaan. Yaitu mengalami Tuhan secara nyata. 3 orang Majus ini mengalami secara nyata. Mereka bertemu orang yang bukan anak yang biasa. Ia adalah raja di atas segala raja. Bintang memberikan petunjuk bahwa ilahi memberikan petunjuk kepada mereka. Ini adalah raja yang harus mereka sembah dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Mereka mengalami akan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Dan katakan mereka sangat bersuka cita bertemu dengan Yesus. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mau berani mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Amin. Yang mau mengikut Tuhan sampai akhir boleh lambaikan tangan, mengangkat tangan. Puji Tuhan, ini adalah langkah iman kita ya. Mengikuti akan semua tuntunan Tuhan apapun di dalam setiap kondisi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya ya setiap jemaat di tempat ini, jemaat JKI Keluarga Kerajaan adalah orang-orang yang mau mengikuti akan semua tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Dan percayalah ketika kita mengikuti akan semua tuntunan yang Tuhan berikan langkah demi langkah, kemanapun arah yang Tuhan inginkan, kita akan melihat kembali tadi gambaran yang besar yang Tuhan sediakan. Tuhan akan menyediakan kemuliaan Tuhan dan kita akan menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Semua mau diberkati, amin. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, apapun yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita, marilah setiap kita menjadi seperti 3 orang Majus ini. Dan kata-kata yang terakhir adalah mari menjadi orang-orang yang berani follow atau mengikuti Tuhan, tuntunan Tuhan apapun kondisinya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama.